Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kimia bersama Ibu Sri Oktavia Setianingsih. Video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang termokimia untuk anak kelas 11 fase F1 di kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran adalah dapat menjelaskan tentang konsep termokimia, jenis sistem hubungan antar energi, kalor dan kerja, serta jenis reaksi berdasarkan perubahan energi. Pertanyaan pemantik dalam video ini: 1. Apa fungsi api unggun saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka di malam hari? Lalu bagaimana badan kita terasa hangat saat di depan api unggun? Semua pertanyaan pemantik itu akan bisa dijawab apabila kalian akan menyimak video pembelajaran tentang termokimia. Termokimia adalah ilmu yang mempelajari panas atau kalor yang menyertai reaksi kimia, di mana di dalam termokimia ada hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Apakah kalian ingat bahwa energi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain? Mari kita analisis proses perubahan energi. 1. Kegiatan penggunaan baterai pada mobil mainan. Terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik dan energi gerak. 2. Penggunaan baterai pada lampu senter. Terjadi perubahan energi kimia menjadi listrik dan energi cahaya. 3. Penggunaan turbin pada pembangkit listrik. Terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Dan yang keempat, penggunaan batu bara pada kereta api. Terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Kalor, energi, dan kerja. Kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat diterima atau dilepaskan oleh suatu materi. Energi di sini yang dilihat adalah perubahan energinya yang diberi lambang delta E dan didapat menggunakan rumus Q ditambah W. Delta E di sini adalah perubahan energi dalam satuan Joule. Q adalah jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan sistem, dan W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Dalam reaksi kimia, perubahan energi berupa perubahan entalpi atau yang dikenal dengan delta H. Delta H didapat dari selisih antara H di produk dikurangi dengan H di reaktan. Nilai Q dan W tersebut bisa bertanda positif ataupun negatif. Q positif apabila sistem menyerap kalor, Q negatif apabila sistem melepas kalor, W positif apabila sistem menerima kerja, dan W negatif apabila sistem melakukan kerja. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem. Ada 3 macam sistem. Yang pertama, sistem terbuka, di mana dimungkinkan dapat terjadi perpindahan kalor serta materi. Yang kedua, sistem tertutup, di mana dimungkinkan terjadi perpindahan kalor namun tidak ada perpindahan materi. Yang ketiga adalah sistem terisolasi. Di sini tidak dimungkinkan terjadinya perubahan kalor dan materi. Contoh macam sistem. Sistem terbuka bisa diberi contoh apabila air panas diletakkan ke dalam gelas terbuka, maka perpindahan kalor dan materi bisa terjadi. Yang kedua, sistem tertutup. Air panas diletakkan ke dalam gelas dan diberi tutup. Di peristiwa ini hanya ada perpindahan kalor, tidak dengan materinya. Yang ketiga, air panas diletakkan di dalam termos. Di dalam hal ini, air tidak akan kehilangan kalor maupun materinya. Jenis reaksi berdasarkan perubahan energi ada 2. Yang pertama reaksi eksoterm dan yang kedua reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang disertai dengan pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Contohnya reaksi pembakaran. Reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang disertai dengan penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Contohnya reaksi fotosintesis. Lalu bagaimana perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm?
Pada reaksi eksoterm karena sistem melepaskan kalor ke lingkungan, maka nilai delta H bertanda negatif atau nilai delta H kurang dari 0. Sedangkan pada reaksi endoterm karena sistem menyerap kalor dari lingkungan, maka nilai delta H bertanda positif atau delta H lebih besar daripada 0. Berikut adalah diagram tingkat energi pada reaksi eksoterm. Pada reaksi eksoterm, nilai delta H di reaktan lebih besar daripada di produk. Oleh karenanya, gambar diagram tingkat energi pada reaksi eksoterm, posisi reaktan diletakkan di atas dan posisi produk diletakkan di bawah dengan tanda panah reaksi ke bawah dan nilai delta H bernilai negatif. Sedangkan pada diagram tingkat energi reaksi endoterm, karena delta H bernilai lebih besar daripada delta H produk lebih besar daripada reaktan, maka delta H di produk letaknya di atas dan reaktan di bawah dengan tanda panah ke arah atas dan delta H bertanda positif. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.